Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas perkara dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual oleh 4 anak. Seorang anak berinisial AA 13 tahun ditemukan tewas di area tempat pemakaman umum TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Utara. Usai dilakukan penyelidikan, korban diduga dibunuh dan mengalami kekerasan seksual. Mirisnya, yang diduga jadi pelaku juga berusia anak, yaitu IS 16 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono mengungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dokter psikologi, pelaku dinyatakan tidak sehat mental. Ini lantaran pelaku diduga sudah merencanakan kekerasan seksual pada korban dan kerap mengkoleksi film porno. Keluarga korban mendesak pelaku dihukum berat atas kekerasan dan kekerasan seksual yang diterima korban. Namun polemik bergulir atas kasus yang melibatkan anak-anak seperti ini. Bagaimana penanganan yang tepat dan berkeadilan, kita bakal bahas ini bareng Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak PKTA dan Psikolog Anak. Tapi sebelumnya kita simak komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama dari @RioXX. Saat ini siapa saja bisa mengakses internet dengan sangat mudah, termasuk anak-anak. Lindungi anak-anak kita. Kecanduan pornografi bisa menjadi salah satu ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. @PinXX. Ini benar-benar sedih karena dia dari kecil udah ada di lingkungan yang banyak pornografinya. Efeknya, dia sekarang merasa sulit bersosialisasi dengan orang. Kita lanjut ke @GXX. Weinberger pernah menulis tentang keselamatan internet. Dari 70.000 anak, ditemukan bahwa rata-rata anak melakukan sexting sejak kelas 5 SD, mengkonsumsi pornografi pada usia 8 tahun, dan kecanduan pornografi di usia 11 tahun. @ThisXX. Makanya, harus hati-hati banget ketika punya anak usia 3-6 tahun. Harus dibarengi dengan pendidikan seks yang tepat untuk mencegah mereka jadi pelaku atau korban pelecehan. Lanjut ke @DoXX. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Hancur wes hancur. Ngenes kalau ngeliat berita yang kayak gini nih. @TXX. Ini parah banget ya Allah. Kok bisa sih? Pelaku di sisi lain juga korban kelalaian. @NoXX. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Miris. Sudah terlalu banyak mendengar, membaca berita-berita mengerikan yang dilakukan anak-anak. Terakhir dari @AnXX. Nah, yang seperti inilah isu yang mesti jadi perhatian kita semua, termasuk para orang tua. Generasi saat ini terancam dengan derasnya arus informasi dari berbagai platform. Harus ada langkah pencegahan yang dilakukan oleh semua pihak, agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Bibi korban Marlina menuntut pihak kepolisian memberikan hukuman kepada anak yang berhadapan dengan hukum terkait kasus dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual ponakannya. Kata dia, hukuman penting diberikan agar kedepannya kasus serupa tidak terulang. Ingin pelaku itu dihukum walaupun mereka di bawah umur. Jangan sampai ada lagi pegator yang lain. Jangan lagi ada yang namanya korban-korban yang lain. Kami pokoknya di bawah umur harus ada hukumannya. Nah, terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, begini penjelasan Kapolrestabes Palembang Kombes Haryo Sugihartono. Pihak keluarga memohon kita untuk membantu menitipkan atas permintaan keluarga di panti rehabilitasi anak yang ada di OI Indralaya. Jadi yang bersangkutan atas permintaan keluarga menitipkan di sana, sehingga yang bersangkutan tetap pengawasan keluarga maupun pihak kepolisian. Sementara itu, Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak PKTA menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas kasus dugaan pembunuhan dan kekerasan seksual AA. Mereka mendorong aparat penegak hukum menjunjung tinggi keadilan bagi korban dan keluarganya. PKTA lantas menyebut banyaknya faktor yang melatar belakangi anak melakukan kekerasan. Apa saja latar belakang tersebut dan bagaimana solusi yang tepat agar tak kembali terjadi kasus serupa di masa depan? Kita tanyakan bareng salah satu
satu anggota aliansi PKTA, yaitu peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Bahaludin Surya. Terkait dengan kasus ini gitu ya Mas ya, tapi ini kan sebenarnya pembahasannya sudah cukup banyak dan mungkin ada tekanan juga untuk menghukum anak-anaknya ini gitu kan. Nah sebenarnya apa Mas yang jadi faktor yang melatar belakangi anak ini bisa melakukan kekerasan dan kekerasan seksual gitu yang berujung pada pembunuhan gitu akhirnya? Memang kayak yang seperti list yang kita buat bersama-sama aliansi PKTA, memang melihat sebenarnya ada faktor-faktor lain yang itu dari pas sebelum tindakan ini dilakukan, ada faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi itu semua sih sebenarnya itu Mbak. Nah salah satunya memang pendidikan kan yang kita coba angkat terkait pendidikan seksual yang sebenarnya itu enggak saat ini ya belum merata, belum semua sekolah atau pendidikan informal juga enggak memberikan pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan seksual yang komprehensif gitu yang terkait bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis atau bagaimana cara dia merawat organ reproduksi dan mengatasi permasalahan-permasalahan seksualitas itu juga masih banyak belum didapatkan. Itu yang sebenarnya faktor utama ya, walaupun sebenarnya ada faktor-faktor lain yang seperti lingkungan, terus kita juga di sini mencatat bahwa di kasus sendiri kan ditemukan juga ada video pornografi yang dimiliki oleh pelaku kan, nah itu juga salah satu faktor yang kita angkat di kasus ini gitu. Nah, tapi yang sebenarnya jadi isu utama ya, topik utamanya sebenarnya kan pandangan dari masyarakat terkait kasus ini ya bahwa anak-anak ini harusnya dihukum lebih berat gitu kan. Dari aliansi sendiri menyatakan kalau sebenarnya ada banyak faktor yang membuat seorang anak ini bisa melakukan tindakan kekerasan dan kekerasan seksual tadi. Nah, mungkin kalau dalam kasus anak siapa aja sih Mas yang turut andil dalam kesalahan anak itu gitu? Kalau turut andil ya, sebenarnya kalau ditarik lebih jauh ya pasti dari segi pola asuh itu juga berpengaruh kan. Dan beberapa kasus yang belakangan ini juga ditangani oleh ICJR, memang anak-anak yang melakukan kejahatan ini aliansi juga melihat itu umumnya dari faktor lingkungan itu terpengaruh, dan itu yang pada akhirnya membentuk anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum gitu. Itu sih faktor yang utama, dan siapa aja yang terlibat ya memang di sini bisa dibilang ya kalau urusan anak tuh banyak yang terlibat ya, orang tua, sekolah, yang kalau di lingkungan sekitarnya teman-temannya juga berpengaruh kan. Pihak negara ya tentu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terus Kemensos juga sangat berperan penting, apalagi kalau melihat anak-anak yang sebenarnya nggak mengakses pendidikan gitu, pendidikan secara formal. Itu kan juga seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk mendidiknya dan mencoba untuk merangkul ketika dia tidak bisa atau tidak mau untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Itu sih Bapak. Mas, ini kan kalau kita melihat mungkin dari sisi keluarga dia tuh menginginkan keadilan gitu ya Mas ya. Mungkin kalau dari ICJR atau aliansi ada nggak sih Mas rekomendasi penyelesaian kasus ini gitu? Kalau rekomendasi ya Mbak, pasti tetap menunggu proses, karena dari segi pemberitaan dan hasil penyidikan juga belum resmi dikeluarkan kan ya, jadi kita belum lihat juga bukti-buktinya apa saja yang ada gitu kan. Kalau pada kesimpulannya sih belum bisa sampai konkret apa ya, tapi pada dasarnya yang sudah dilakukan sekarang sebenarnya sudah tepat kan, dari segi proses penahanan, mengedepankan rehabilitasinya sendiri ke anak, bisa memastikan bahwa anak-anak ini bisa digali dulu sebenarnya faktornya apa. Karena di mekanisme sistem peradilan pidana anak juga ada pembimbing kemasyarakatan, ada peksos atau pekerja sosial yang itu fungsinya mendampingi anak-anak ini, anak yang berkonflik dengan hukum ini, untuk dilihat latar belakangnya, historinya itu sebenarnya dia ada di lingkungannya seperti apa gitu kan, dan kenapa akhirnya bisa sampai melakukan hal tersebut. Itu yang sebenarnya penting untuk jadi pertimbangan nantinya tindakan yang akan dilakukan ke depannya terhadap anak-anak ini. Dakwaan juga kan belum jelas ya, ini nanti di dakwaannya seperti apa, siapa saja yang perannya apa saja gitu kan, karena akan berbeda-beda kan perlakuannya. Misalkan
pelaku utamanya siapa dan dituntutnya seperti apa, itu akan sangat berpengaruh juga dengan proses hukumnya nanti ke depannya. Tapi kalau di SPPA sendiri memang hukumannya tidak akan sama beratnya dengan orang dewasa gitu. Mas, tapi kalau mungkin dari sisi pemerintahan, mungkin dari sisi pendidikan juga orang tua dan masyarakat, ada nggak sih Mas solusi untuk jangka menengah dan jangka panjang supaya ada mitigasi agar kasus-kasus seperti ini tuh tidak terulang atau terjadi lagi gitu di masa depan? Mungkin perlu diperkuatkan apanya gitu? Kalau diperkuatkan jelas pendidikannya sih ya. Pendidikan seksualitas itu khususnya untuk kekerasan seksual ya. Ini kan karena bicara soal kekerasan seksual, itu menurut saya poin yang utama terlebih dahulu untuk tetap dikuatkan untuk proses preventif ya, pencegahannya agar ini tidak terulang lagi. Dan dari mekanisme keseluruhannya juga saat ini kan kita juga punya Stranas kan, strategi nasional yang dirilis juga sudah sempat disampaikan bahwa memang ada pihak-pihak dalam anak ini, memang banyak pihak ya gitu ya Mbak yang terlibat, kementerian lembaga yang terlibat, sehingga memang butuh koordinasi yang jelas untuk pencegahan dan penanganan lanjutan ketika ada fenomena seperti ini gitu. Itu mungkin yang sebenarnya perlu diperkuat di tataran pemerintah gitu. Seperti ya ada Kemen PPA, sebenarnya Kemen PPA tuh yang mengkoordinir semua hal terkait anak ya, dan khususnya sistem peradilan anak. Itu yang Kemen PPA yang diberikan mandat untuk memonitoring, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh program anak itu. Terus KPAI juga dibantu oleh KPAI, dan kepolisian dan aparat penegak hukum juga ini cukup penting sih sebenarnya dalam proses pencegahan maupun dalam proses penanganan yang sebenarnya masih banyak problem yang perlu dibenahi dalam institusi penegakan hukum gitu, dari kepolisian, kejaksaan, karena sejauh ini pun memang problemnya itu dari segi sumber daya manusianya belum banyak yang dapat pelatihan, karena kan mandatnya sistem peradilan pidana anak itu harus ada pelatihan terpadu yang itu melibatkan jaksa, hakim, dan polisi gitu. Itu yang ini juga belum terlalu maksimal dan efektif dalam proses penegakan hukumnya. Oke, berarti bisa dikatakan kalau selain persoalan menghukum anak, ada lagi loh persoalan-persoalan yang lebih penting yang harusnya itu juga nggak boleh kita lupakan gitu ya Mas ya? Iya, betul. Baik, Ya. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Selain penegakan hukumnya, kita mau membahas soal seperti apa sih psikis orang anak yang melakukan kekerasan dan kekerasan seksual. Bagaimana pola pengasuhan yang tepat untuk membentengi anak dari pengaruh negatif? Kita tanyakan ke psikolog anak VK Ange Pramita. Mbak VK, seperti apa sih kondisi psikologis orang anak yang melakukan kekerasan dan kekerasan seksual? Jadi tampilan anak-anak yang melakukan kekerasan baik secara umum sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya. Artinya anak-anak ini pasti mereka mendapatkan informasi atau berada di dalam lingkungan yang mencerminkan apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi biasanya seseorang, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, adalah pelaku kekerasan ataupun kekerasan seksual, mereka sebelumnya juga pada umumnya adalah korban gitu ya. Jadi mereka tahunya begitulah cara berinteraksi dengan orang lain gitu. Seorang anak, kalau dalam hal ini adalah seorang anak, maka anak dan remaja ini mereka melihat bagaimana sih cara memperlakukan temannya atau orang dewasa ataupun orang-orang lain. Sehingga mereka melihat hal ini dari apa yang mereka lihat sehari-hari, bisa dari pengalaman mereka sendiri ketika diperlakukan, atau mereka melihat tayangan gitu ya. Jadi baik itu kekerasan yang sifatnya agresivitas ataupun kekerasan seksual. Tapi biasanya kalau kekerasan seksual itu bukan dari sebuah dia nonton tayangan aja gitu ya, tapi dia juga mengalami. Nah kalau harus dilihat dari usianya juga. Kalau usianya yang namanya anak-anak, khususnya di usia yang dini, kekerasan yang bersifat agresivitas misalkan seperti mendorong, membentak gitu ya, itu bisa muncul di usia dini
gitu ya, dari bagaimana dia memperlakukan orang lain dan bagaimana dia diperlakukan sebenarnya gitu. Jadi itu sebenarnya yang lebih kelihatan ya dari tampilan seorang anak. Bisa juga anak-anak ini ada sih diagnosa tertentu yang bukan wujud dari kekerasan, tapi lebih kepada biasanya nggak mau dengerin orang lain ataupun orang tua ataupun figur-figur yang memiliki otoritas. Namun anak-anak ataupun remaja seperti ini tidak selalu menampilkan perilaku kekerasan gitu ya, ataupun kekerasan seksual gitu ya. Ya, indikasinya memang sulit bisa terlihat apakah anak ini nanti akan melakukan kekerasan seksual nih gitu ya. Gimana nih Mbak, seorang anak itu bisa berkembang, tumbuh, dan menjadi anak yang melakukan pelanggaran hukum? Faktor apa nih Mbak yang mempengaruhi? Ya, faktor yang utama adalah bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya, mulai dari orang-orang yang ada di sekitar, orang tua gitu ya, orang-orang terdekat, lingkungan di sekitarnya dia, entah itu rumah, bermain gitu ya, ataupun sekolah gitu. Jadi karena anak taunya ya begitulah caranya gitu ya. Jadi meskipun sudah ada aturan yang jelas, tapi karena orang-orang terdekatnya melakukannya, maka dia menganggapnya ya itu yang lebih diikuti daripada bagaimana aturan itu ada gitu. Jadi yang paling berpengaruh orang tua, keluarga, sekolah gitu. Memang orang tua berperan, tapi jadi bagaimana tadi kan mencontoh ya. Tapi ketika anak mencontoh dan misalkan orang tua menegur, tapi sebenarnya orang tua ini melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan si anak, maka anak akan melihat bahwa oh, aku kok ditegur, tapi dia kok orang tua aku melakukan hal yang sama ya seperti aku gitu. Jadi akan memunculkan rasa yang tidak tepat sebenarnya di anak ini gitu, karena dia merasa diperlakukan berbeda atau tidak semestinya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua itu ketika anak itu melakukan kesalahan tapi tidak ada umpan balik ataupun feedback balik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang yang penting gitu ya. Karena dia akan melihat, oh orang tua aku nggak keberatan tuh kalau aku melakukan hal ini gitu ya. Jadi itu sangat perlu dilakukan sih gitu. Gimana sih Mbak untuk membentengi anak supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang akan membawanya pada tindakan kekerasan dan kekerasan seksual? Membentenginya dengan cara orang tua perlu menghadirkan situasi yang kita bilangnya situasi yang memunculkan adanya komunikasi, yang memunculkan adanya keterbukaan dengan si anak dan memberikan ruang bagi anak untuk dia bisa menyampaikan apapun kepada orang tua. Artinya orang tua perlu memberikan perhatian sebenarnya kepada anak-anak. Jadi ketika ada hal negatif ini suatu hal yang sebenarnya tidak bisa kita hindari. Ketika misalkan kita tahu bahwa anaknya temenan sama temennya yang punya perilaku yang nggak sesuai nih sama normanya kita atau nilai-nilainya kita, dengan cara tidak memberikan kesempatan si anak untuk berteman dengan teman ini, sebenarnya tidak memberikan keterampilan sosial yang baik juga kepada anak. Jadi artinya anak tidak terlatih untuk mengasah keterampilan sosialnya dia. Anak tidak terlatih untuk menggunakan common sense-nya dia, menggunakan penilaiannya dia, apakah ini situasi yang salah, perilaku yang tepat atau enggak gitu ya. Jadi orang tua itu ataupun orang-orang dewasa di sekitar anak sangat perlu memberikan situasi atau kondisi yang memang ada timbal balik dengan si anak. Jadi misalkan kalau ini terjadi di sekolah, maka setiap ada masalah yang terjadi di sekolah, guru BK ataupun guru kelas itu perlu memberikan diskusi, adanya menjelaskan situasi. Tergantung dari usia anak ini, apakah anak ini tahu bahwa situasi itu tidak boleh dilakukan oleh si anak, gitu ya. Jadi sebelum memberikan nasihat, orang dewasa atau orang tua juga perlu tahu jalan berpikirnya si anak ini, gitu. Karena seringkali jalan berpikirnya si anak bisa jadi berbeda ya dengan jalan pikiran orang dewasa.
Tapi kalau orang tua atau orang dewasa di sekitar anak langsung menegur, langsung memarahi, tanpa coba cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang ada di pikirannya si anak, maka hal itu tidak akan membuat anak jadi punya pertimbangan atau punya pemikiran yang bisa menilai apakah hal negatif ini perlu aku lakukan terus-menerus atau aku stop gitu ya. Sehingga dia tahu nih kalau aku ngelakuin itu sebenarnya ini dosa atau enggak sih, sesederhana itu, atau ini boleh atau enggak sih gitu ya, atau ini tuh baik atau enggak sih gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa tidak bisa hanya selalu bilang kepada anak dan mendirektif atau memerintah atau mengarahkan kepada anak, cuma ngasih tahu tentang benar dan salah tanpa melatih cara anak untuk berpikir dan menimbang-nimbang sendiri gitu. Karena yang namanya sosialisasi antara satu anak dengan antara anak yang lain itu kan interaksi dan pembicaraannya hanya terjadi di dalam mereka. Jadi bisa aja mereka ada orang dewasa, mereka akan menampilkan interaksi yang berbeda nih, obrolannya yang berbeda kalau ada orang dewasa dan enggak. Jadi sebenarnya yang perlu kita latih dari orang tua dan orang dewasa di sekitar anak adalah bagaimana supaya anak ini bisa menilai gitu ya, kemampuan menilai apakah perilaku ini benar atau enggak, perilaku ini jahat atau enggak, perilaku ini memberikan kebaikan atau enggak buat dirinya ataupun orang lain gitu Mbak. Terima kasih Mbak Veka. Newsbeat. Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus menyoroti kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Ini disampaikan dalam kunjungannya ke Timor Leste yang berlangsung mulai 9 September 2024 sampai hari ini 11 September 2024. Kata Paus, persoalan ini sudah jadi masalah global. Pemimpin umat Katolik dunia mengatakan, kita semua dipanggil untuk melakukan segala cara yang mungkin untuk mencegah segala bentuk pelecehan dan menjamin masa anak-anak yang sehat dan damai bagi semua kaum muda. Nah, sebelumnya, kunjungan Paus Fransiskus di Timor Leste mendapat perhatian warga Plus 62. Bukan hanya kehadirannya, tapi juga aksi pemimpin Timor Leste. Pasalnya, Perdana Menteri Sanana Gusmao yang viral ikut menyapu jalan-jalan di Dili sebagai salah satu bentuk persiapan menyambut Paus Fransiskus. Ex-presiden sekaligus bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bakal melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional bagi orang dewasa di Amerika Serikat. Trump menganggap penangkapan orang dewasa karena penggunaan sejumlah kecil ganja adalah hal yang tidak diperlukan, apalagi penggunaannya bersifat pribadi. Donald Trump mengaku akan mendukung perubahan aturan penggunaan ganja untuk rekreasi. Tak hanya melegalkan penggunaan narkoba untuk rekreasi, Trump berjanji akan fokus pada penelitian penggunaan ganja medis. Katanya, dia mau membuat aturan yang cerdas, sambil menyediakan akses bagi orang dewasa ke produk yang aman dan teruji. Yunani mengumumkan program visa emas yang menawarkan izin tinggal jangka panjang bagi pengusaha yang menginvestasikan minimal 250.000 euro atau 4,2 miliar rupiah di startup. Hal ini diumumkan Perdana Menteri Yunani Kyriakis Mitsotakis pada pameran internasional Thessaloniki ke-88. Di kesempatan itu, Kyriakis Mitsotakis juga memaparkan rencana ekonomi untuk warga Yunani berpenghasilan rendah. Misalnya, peningkatan pensiun, gaji pegawai negeri, serta pengurangan kontribusi jaminan sosial. Selain itu, Kyriakis Mitsotakis juga mengusulkan pajak lebih tinggi bagi persewaan properti jangka pendek di area wisata dan menaikkan biaya pelabuhan untuk kapal pesiar yang akan dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata. Hal ini disampaikan PM Yunani saat kalangan buruh gencar memprotes tingginya biaya hidup di tengah upah yang tak memadai. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer Noel mengungkap dirinya mendapatkan informasi kalau Ketua Umum PSI sekaligus anak Presiden Jokowi dan adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, nebeng jet pribadi milik anak seorang pengusaha ke Amerika Serikat. Melansir CNN, Noel memastikan Kaisang tidak menyewa jet pribadi dan pemilik private jet tersebut adalah orang tua temannya.
Noel mengungkap teman Kaisanglah yang mengajak pergi ke Amerika Serikat menggunakan private jet. Meski mengaku teman, Noel tidak mau merinci siapa sosok teman Kaisang tersebut. Sebelumnya, pemanggilan Kaisang Pangarep soal klarifikasi penggunaan jet pribadi oleh KPK dibatalkan. Selanjutnya ke Tangerang, Banten. Di media sosial beredar video CCTV seorang wanita yang diduga menjadi korban kekerasan oleh mantan suaminya di kota Tangerang. Di video, perempuan tersebut tengah bersama teman-temannya. Diduga pelaku melakukan kekerasan lantaran korban enggan rujuk. Menanggapi viralnya video ini, Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah mengkonfirmasi kasus ini sudah dilaporkan korban dan pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman. Kata Ubaidillah, pelaku masih dicari. Terkait motif dan alasan, Ubaidillah masih belum bisa memastikan karena korban mengklaim kalau pelaku tiba-tiba datang dan memukul dirinya beserta teman-temannya. Saksi-saksi kasus ini pun sudah dimintai keterangan. Terakhir ke Aceh, Presiden Joko Widodo meminta agar 18 venue PON 21 untuk dimanfaatkan dan dirawat setelah selesai digunakan. Menurutnya, penting merawat dan memanfaatkan area venue PON dengan sebaik-baiknya. Kata Jokowi, hal ini dilakukan agar keberlanjutan dan pembinaan atlet dapat terjaga. Ia tak ingin setelah PON selesai, fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar itu jadi tidak dirawat. Jokowi mengungkap pembangunan dan renovasinya menghabiskan biaya 811 miliar rupiah. Untuk itu, Jokowi meminta kepada pemerintah daerah mulai dari provinsi, kota, sampai kabupaten untuk menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas PON secara profesional. Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah daerah dan organisasi keolahragaan untuk memanfaatkan 18 venue ini sebagai sarana penjaringan bibit-bibit atlet. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.